Ini dari tahun kapan kita berbicara maulid? Kita jelaskan dalilnya, kita jelaskan kalam ulamanya, dan tidak ada di alam semesta ini yang anti maulid kecuali satu kelompok saja, Wahabi. Bener, nggak ada yang lain. Coba antum cari, datang ke Saudi, cari ma'had, cari zawiyah yang bukan Wahabi, mereka maulidan. Datang ke Suriah, datang ke Yaman, datang ke Kairo, datang ke Alexandria, Asyut, di sana orang maulid 12 hari 12 malam. Di Mesir, ya, terakhir ditutup pawai, nggak tahu semasa pandemi ini. Ya, Aljazair, Tunis, Libya dulu, sekarang saya nggak tahu. Maroko, Maghrib, semuanya merayakan. Hanya satu kelompok yang nggak, kok berisik sekali nih kelompoknya. Kita jawab, ini dalilnya loh. Inilah ulama yang berkalam. Mereka nggak terima. Ya, jadi percuma saja kita mengkalamkan, menjelaskan hujah kepada kelompok ini. Terus bagaimana? Ya sudahlah, maka kita nggak usah niat untuk menjawab mereka. Kita maulid untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah. Kembali lagi, kalau hanya mengikut dalam Al-Quran semuanya atau hampir semuanya, kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak berilmu, la yafqahun, tidak mengerti, la yu'minun, tidak beriman. Kalau ikut kebanyakan, ma'asyiral ikhwan, tadi juga hadis secara eksplisit sudah menunjukkan di akhir zaman itu yang banyak adalah golongan yang menyimpang daripada golongan yang. Nah, jadi ukuran kita sekarang bukan pada kecerdasan seseorang, bukan kepada banyaknya yang mengikuti, bukan dominasi. Agama ini bukan dominasi. Agama ini adalah ilmu. Maka sekarang kita tak pertanyakan, dasar orang yang mengadakan apa? Dasar orang yang tidak mengadakan apa? Lalu kita lihat ilmunya, dalilnya. Ya, sebagian mengatakan dalil, ya ini membahas masalah ini sensitif juga sebenarnya. Sebaik apapun saya ucapkan nanti pasti akan komentarnya tidak juga menyenangkan. Menyalahkan lagi, Ustaz. Iya, menyalahkan lagi. Ya sekarang apa dasarnya yang mengadakan, apa dasar yang tidak mengadakan? Ya, masing-masing pasti ada hujahnya. Pasti ada hujahnya. Yang tidak mengadakan, hujahnya sederhana. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau alasan mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, kita katakan tidak ada generasi yang lebih mencintai Nabi lebih dari generasi pertama. Tidak terbandinglah cinta Abu Bakar dengan Profesor Abu Bakar. Tidak sebandinglah cintanya Umar bin Khattab dengan Pak Umar bin Khattab. Tidak sebandinglah cinta Utsman ya dengan cintanya Dasman. Mereka adalah orang-orang yang diakui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diakui oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau pernyataan cinta, maka cinta mereka teruji, kualitas berani diadu, ya, mutu berani diadu. Tidak ada yang meragukan itu kecuali orang-orang yang tersesat jalan, bahwa sahabat lebih mencintai Nabi dari generasi manapun, sehingga masuk mereka jarak-jarak radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, yang kedua, kadang-kadang orang kan mencemooh juga, seandainya ada kebaikan pasti mereka lebih dulu melaksanakan. Ya, silakan aja antum mentertawakan ini, tetapi dasarnya sangat jelas, khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi itu. Yang kedua, Allah sudah berikan cap legitimasi, mereka generasi yang diridai, kemudian agama yang diridai adalah agama seperti mereka pada saat itu. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kamu beriman pada sahabat, mereka benar-benar dapat hidayah. Oleh itu ikhwani fillah, maka yang mengikut mereka ya pasti tidak menyimpang, dan yang tidak mengikut dikhawatirkan menyimpang.
tentu siapa yang cerdas, nah balik lagi cerdas ini. Saya udah cerdas pasti ngikuti ilmu, bukan mengikuti kecerdasan dan hawa. Jelas kan? Tidak ada kurangnya generasi itu. Kalau kita banyak kurangnya. Nah, mungkin antum jawab, oleh sebab itulah kami adakan Ustaz supaya jangan kurang gitu ya. Buktinya saja. Lalu ditafsirkanlah, karena kita ikhwani fillah, bedanya generasi as-salaf dengan al-khalaf. As-salaf itu berilmu dulu baru diamalkan. Kalau kita diamalkan dulu baru dicarikan ilmunya. Tidak dapat apa namanya, tidak ada emas bungkal diasah, tak ada kayu jenjing dikeping. Akhirnya apa? Yang tak menjadi dalil akhirnya bisa dijadikan dalil. Yang tidak dipahami oleh salaf seperti itu, akhirnya kita paksakan memahami seperti itu. Apa sebab? Karena tidak ada dalilnya lagi. Lalu kita kumpulkan zallatul ulama. Padahal zallatul alim, zallatul alam. Tergelincirnya seorang ulama, tergelincirnya seluruh alam. Oleh itu, ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah, ya bagaimanapun dalam masalah ini, masalahnya bukan kecerdasan tapi ilmu. Kalau disebutkan tidak ada yang meninggalkan maulid kecuali satu golongan, mudah-mudahan ini rekomendasi nih. Ya, mudah-mudahan rekomendasi, karena memang kata Nabi alaihissalam semuanya. Nah, ini mohon maaf nih, saya tidak dalam rangka menghukum yang maulid masuk neraka, na'udzubillah thumma na'udzubillah thumma na'udzubillah, bukan itu maksud kita ya. Tapi karena sudah disebutkan seperti itu, mudah-mudahan kita masuk yang satu tadi, yang beragamanya persis sama dengan zaman Nabi alaihissalam. Di zaman Nabi datang Rabiul Awal, berapa tahun itu? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, selalu melewati Rabiul Awal. Oke lah, di Mekah kan masalah sulit kan, Madinah sajalah. Madinah 10 tahun kan tidak aman, boleh katakan relatif aman ya, sudah aman sekali. Maka tidak pernah ada perselisihan dan kegalauan bila datang bulan Rabiul Awal. Tidak ada, mereka biasa saja datang Rabiul Awal sampai abad kedua, abad ketiga, abad keempat mulai terusik kenyamanan itu. Ya, kalau kembali ke tadi aman-aman, harusnya kembalikan yang aman gitu ya. Kembalikan ke yang aman seharusnya. Kan tadi kan kami aman-aman aja, kenapa kalian usik? Sekarang balikkan lagi ke yang aman, yang asli. Dulu aman-aman, setelah diadakan baru tidak aman. Apalagi di akhir zaman, apalagi di negeri kita yang sangat jauh dari pusat ilmu itu sendiri. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah SWT, hanya setiap datang bulan Rabiul Awal atau 2 bulan sebelumnya, semua dalam keadaan was-was. Ya, was-was, ketakutan. Yang mengadakan takut dihujat, yang tidak mengatakan takut difitnah, ya, dan sebagainya. Semua kekhawatiran. Nah, sumbernya di mana? Sumbernya di mengadakan atau di meniadakan? Ya, sepakatlah kita mengatakan bahwa sesungguhnya setelah diadakan baru terusik keamanan umat Islam, kenyamanannya. Nah, kalau gitu ya berusahalah untuk untuk menghilangkan sebab-sebab tidak nyaman itu. Nah, sebab-sebab tidak nyaman itu. Kalau untuk mencintai kan sudah ada contoh terbaik, generasi terbaik. Nah, kalau dikatakan dari seluruh umat Islam di dunia hanya satu golongan yang tidak mengatakan, ya wallahu ta'ala, apa cirinya? Tidak ada di zaman Nabi, tidak mereka buat. Tidak disuruh Nabi, tidak mereka buat. Tidak ditakrir Nabi, tidak mereka buat. Berarti man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang beragamanya seperti di zaman saya dan para sahabat saya beragama. Allah Ta'ala alam. Walaupun ini klaim dianggap nanti klaim. Mudah-mudahan ini tidak dianggap klaim ya, Ustaz. Ini harapannya, Ustaz. Ya, harapan kita. Kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Ya. Kalau seandainya kita temukan hadis sahih, ya, kemudian atau ayat yang sharih misalnya, bukan dipaksakan, ya apa salahnya? Kita juga sangat diuntungkan dengan itu. Bisa makan-makan, ya, bisa bikin acara dan sebagainya. Dan jangan-jangan juga ada ada hadiah-hadiah kan. Jadi, tapi karena subhanallah
ya belum, subhanallah, mungkin karena pemahaman kita yang dangkal ya tidak ada ayat yang sharih kecuali yang dipaksakan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu, katakanlah dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka bergembira, dijadikan itu bergembira. Baik, ayat ini sudah turun zaman Nabi dan sudah ditafsirkan oleh sahabat dan Nabi alaihissalatu wassalam. Ternyata ini maksud dengan fadlullah itu adalah Al-Quran, wa rahmatuh itu adalah agama Islam. Ya, siapa yang tidak gembira dengan Al-Quran dan agama Islam ini? Kemudian mereka apakah bergembira dengan itu dengan makna merayakan? Juga tidak. Walaupun kepada Umar dikatakan oleh seorang Yahudi, ayat dalam Al-Quran kalau seandainya turun kepada kami orang Yahudi, kami jadikan hari perayaan, katanya. Kata Umar, saya tahu kapan turunnya, di mana turunnya, bagaimana Nabi dalam keadaan turunnya ayat itu. Tapi apakah Umar menjadikannya perayaan? Juga tidak. Jadi banyaknya perayaan bukan berarti tambah syiar hidup Islam, tidak. Justru menambah beban bagi umat Islam lagi. Iya. Ya, kita kan menamakan syiar itu kan syiar. Syiar itu apa dalilnya? Karena syiar Allah tentu ada dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam. Tapi Ustaz, tolong diingat kembali bahwa kita tidak menghukum orang masuk neraka ya. Nah, Ini kan banyak yang nanya, Ustaz bisa jamin katanya yang maulid itu masuk neraka? Auzubillah. Auzubillah, saya aja tidak bisa saya menjamin saya sendiri. Cuman tadi saya katakan, ya saya hanya menyampaikan atau mengatakan yang kita ikuti adalah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in dan para imam. Alhamdulillah mereka aman, saya ingin juga aman gitu. Nah,